Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan berbagai macam bentuk dan warna. Manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas manfaat tumbuhan bagi manusia. Setiap bagian tumbuhan pasti memiliki manfaat masing-masing, mulai dari bunga, buah, daun, batang, dan akar. Bahan makanan. Bahan makanan dari daun seperti selada bisa digunakan untuk sayur. Kemudian ada tomat dari buah, ada wortel dari akar-akaran, kemudian ada bunga pepaya, dan ada batang talas bisa kita gunakan sebagai sayur. Berikutnya, tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan sandang. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah pohon kapas. Biasanya pohon kapas ini buahnya kita gunakan sebagai bahan kain katun. Tumbuhan juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti pohon meranti, pohon kelapa, pohon jati, dan kayu ulin. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah beberapa contoh tanaman yang bisa kita gunakan sebagai bahan obat. Daun kumis kucing bisa kita gunakan untuk mengobati batu ginjal. Daun jambu biji bisa direbus untuk diambil airnya sebagai obat diare, dan jahe bisa digunakan sebagai obat batuk. Perhatikan ban ini, dari manakah asalnya? Ternyata bahan bakunya adalah getah pohon karet. Dalam industri cat biasanya menggunakan getah pinus. Dan dalam industri pembuatan kertas biasanya menggunakan kayu pinus. Dalam industri minyak goreng, kebanyakan di Indonesia menggunakan kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Perhatikan gambar ini. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami. Seperti buah bit ini akan menghasilkan warna merah. Kunyit dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami kuning. Kamu juga bisa menggunakan daun suji untuk bahan pewarna alami hijau. Apa ya bedanya dengan pandan? Nanti dicari ya informasinya. Kamu juga bisa menggunakan wortel sebagai bahan pewarna alami jingga. Bahkan akar tumbuhan bakau pun dapat menjaga kualitas air. Berikut manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Hasil fotosintesis berupa oksigen dapat kita gunakan untuk bernapas. Akarnya dapat mengurangi erosi, juga dapat menjadi tempat hidup hewan tertentu. Bahkan jika mati dapat menyuburkan tanah. Berikut adalah manfaat hewan bagi manusia. Hewan sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti susu, daging, dan telur. Hewan sebagai penghasil bahan sandang. Perhatikan kepompong ulat sutra ini. Kepompong ulat sutra ini dapat menghasilkan kain sutra. Domba dapat menghasilkan kain wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Adapun bulu angsa dapat kita manfaatkan untuk membuat kok badminton. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Perhatikan, kuda pun dapat dimanfaatkan tenaganya untuk menarik delman. Dan pada zaman dahulu, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Apakah sekarang masih ada? Berikut adalah manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, kotoran hewan dapat menyuburkan tanaman. Cacing tanah dapat mengemburkan tanah. Serangga dapat membantu penyerbukan tanaman. Dan yang terakhir, hewan dapat berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan. Masya Allah, Allah sudah menganugerahkan beragam hewan dan tumbuhan kepada kita supaya dapat kita ambil manfaatnya. Bagaimana cara bersyukur ya? Dengan cara melestarikannya, seperti yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya.
Berikut adalah cara melestarikan tumbuhan. Yang pertama, menjaga lingkungan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Menggunakan sistem tebang pilih tanam, reboisasi, peremajaan tanaman, dan yang terakhir, memelihara tanaman dengan benar. Bukan tumbuhan saja loh yang harus dilestarikan, hewan juga. Dengan menjaga habitatnya, melindungi hewan dan membudidayakan hewan langka, penangkaran hewan langka, mendirikan tempat perlindungan hewan, dan tidak boleh berburu sembarangan. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak penjelasan Ustazah. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.